Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore. Perkenalkan saya Henry Andreas Purba dari Universitas Tamajagakarsa, ingin melakukan wawancara kepada Mbaknya. Apa Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Silahkan. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa ya, Mbak? Nama saya Rizkia. Ya, tempat tanggal lahirnya, kalau boleh tahu Mbak? Saya lahir di Surabaya, 27 April 1999. Oh, kuliahnya itu merantau atau tidak, Mbak? Mbak, saya kuliah di Surabaya. Kalau boleh tahu Mbak, hubungan Anda dengan teman-teman Mbaknya gimana ya? Kalau saya itu ke semua teman sih baik, cuman kalau untuk yang close friend itu beberapa aja sih. Oh, seperti itu. Menurut Anda, nih Mbak, bagaimana dengan permasalahan yang akan membuat Anda sangat stressful gitu? Kalau yang permasalahan bikin saya stressful sih mungkin kehidupan setelah saya kuliah ya. Ya gimana caranya saya biar bisa survive dengan kehidupan yang sebenarnya. Ya itu sih. Kita masuk ke bahasan ini ya Mbak ya, ke tentang Mbaknya yang udah mahasiswa semester akhir nih. Apa beban terberat Anda setelah menjadi mahasiswa semester akhir maksudnya? Beban terberat sih pas tahu tanggal deadline ngumpulin berkas skripsi buat yudisium itu udah telat. Dan skripsiku tuh belum selesai. Gitu. Iya. Ngerti. Yang Mbak paling takutin nih pada saat memasukin semester akhir itu apa? Kalau boleh tahu. Yang aku takutin sih penelitianku itu nggak lancar dan itu bakalan ngambat aku buat lulus. Terus aku lulusnya jadi nggak tepat waktu. Terus juga takut dosen pembimbingku itu nggak setuju sama judul skripsiku. Terus juga mempersulit bimbingan. Itu sih. Oh, seperti itu Mbak. Beban emosi atau perasaan seperti apa sih Mbak yang Mbak rasain ketika masukin tingkat akhir seperti ini? Bebannya itu sih dari orang tua aku sih. Pas aku lagi progres susah-susahnya, tapi orang tua aku tuh ngerasa aku tuh nggak ada progres sama sekali buat nyelesain kuliahku. Iya, ngerti. Berat seperti itu. Iya. Hal apa sih ya Mbak yang mengganggu Mbaknya waktu masuk ke semester akhir seperti saat ini? Ya waktu aku butuh waktu yang kondusif gitu ya, yang tenang buat ngerjain skripsi. Tapi rumahku tuh nggak dalam kondisi itu gitu loh. Itu ganggu banget sih buat konsentrasiku. Jadi rumah gitu sebagai bahan stresor utama. Lanjutnya Mbak ya. Hal apa yang memberatkan Mbak seperti di sekitar lingkungan atau di lingkup teman-teman Mbaknya? Lingkungan sekitar yang toxic sih, yang full of fake people. Kalau aku mending nggak ngeprioritasin kumpul bareng teman-teman dulu. Berarti artinya itu hubungan dengan teman-teman Anda baik ya Mbak ya? Ya kalau dibilang baik ya baik. Ya nggak ada perdebatan juga sih. Ya baik. Lingkungan sekitar nih, menurut Mbak nih,
Apa yang membuat Mbak merasa tertekan dengan lingkungan sekitar Mbak? Yang buat saya tertekan sih saat seseorang itu memaksakan pendapatnya dan nggak mikirin orang lain. Terus juga waktu orang-orang memaksakan standar kehidupannya itu pada saya gitu. Oh, iya. Ketika Anda menghadapi tekanan seperti itu, apa yang Mbak rasain? Kesel, terus sakit hati juga. Oh, sakit hati. Yang Mbak lakuin nih untuk menghadapi lingkungan yang seperti itu gimana? Kalau aku sih tetap berusaha tenang ya. Terus maju, fokus apa yang ingin aku capai. Kita lanjut, Mbak. Kesulitan yang Mbak hadapin nih setelah memasukin semester akhir itu apa sih, Mbak? Sulitannya sih pas mau ketemu dosen pembimbing, karena aku kerjanya part time, jadi harus bisa bagi waktu gitu. Buat kuliah sama buat ini ya? Ya. Part time-nya ya. Menurut Mbak nih, apakah masalah biaya pendidikan, uang saku dan uang yang lain-lain membuat Anda terbebani dalam menghadapi semester akhir ini? Enggak sih, finansial enggak jadi beban. Cuman ya orang tua aja yang enggak suka, terus malu kalau anaknya enggak lulus-lulus gitulah. Nanti jadi beban keluarga. Yang memberatkan Mbak nih dari fisik nih, apa sih Mbak dalam memasuki semester akhir ini? Ya penelitian skripsinya nggak selesai. Setelah Mbak memasuki semester akhir, kebiasaan apa sih Mbak yang mungkin muncul di diri Mbaknya gitu? Ya kebiasaan nunda ngerjain skripsi, terus males revisi juga. Maaf nih Mbak, agak privasi ya. Ya. Mbak pernah nggak sih minum minuman yang beralkohol gitu atau obat-obat terlarang? Ya nggak sih, alhamdulillahnya nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Kalau melakukan kekerasan kepada orang lain, pernah nggak Mbak? Pernah, karena dia tuh ganggu banget. Ngeganggu kalau masalahnya lagi mengerjain gitu ya? Iya, ganggu. Iya. Apakah stres yang Mbak rasain mengalami perubahan? Misalnya berkurang atau bertambah gitu? Ya, iya sih. Kalau udah ada solusinya, semua kan berjalan lancar, jadi stresnya tuh pasti berkurang. Apa yang Mbak lakuin untuk dapat seperti yang itu? Maksudnya untuk mengurangi stresnya? Nyari jalan keluar sih biasanya. Terus nyari ditimbang juga resiko yang paling kecil. Usaha yang Mbak lakuin untuk meringankan beban yang Mbak rasain itu apa sih usaha-usahanya? Yang pertama itu positive thinking, ambil nilai positifnya aja. Terus kalau aku biasanya nge-refresh pikiranku tuh liburan, terus beli makan-makan yang aku suka gitu sih. Mbak, siapa yang paling berperan dalam membantu Mbak dalam mengatasi kondisi tersebut? Diri sendiri, terus pasangan aku, juga sahabat aku sih. Gitu ya Mbak. Pasangan.
Bagaimana cara Mbak dan usaha apa sih yang Mbak lakuin untuk menghilangkan stres yang Mbak alamin sekarang? Istirahatin pikiran, pergi liburan, Hmm. nyari suasana baru, makan Mm-mm. kesukaan, Nah, itu sih. makan ya Mbak ya. Iya. Dampak apa sih yang Mbak rasain setelah melakukan usaha-usaha yang tadi Mbak? Iya, beban itu sejenak itu kayak hilang aja gitu. Maaf nih Mbak, bisa nggak sih Mbak ceritain bagaimana sih perasaan Mbak setelah mendapat solusi dari masalah yang Mbak alamin? Rasanya tuh beban di pundak sama di kepala itu kayak hilang gitu, keangkat. Terus emosi yang ada dalam diri saya itu stabil, tenang, gitu. Usaha yang paling efektif nih menurut Mbak dalam mengurangi beban dan tekanan tersebut itu apa sih Mbak? Ya nggak terlalu diambil pusing sih, meyakinkan diri aja kalau semua ini bakalan selesai lah gitu. Berarti dengan usaha-usaha yang Mbak lakuin tadi itu, berarti Anda merasa nyaman ya Mbak ya? Ya nyaman sih sejauh ini. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak ya, waktunya udah menyempatkan diri untuk melakukan wawancara dengan saya. Maaf jika agak tadi saya bahasnya tadi. Iya nggak apa-apa. Sama-sama senang bisa bantu. Iya Mbak. Makasih ya Mbak, sekali lagi ya Mbak ya. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Waalaikumsalam. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Beta Leviana dari Universitas Tama Jagakarsa. Di sini saya akan menginterview Anda dengan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma. Ya, untuk tempat tanggal lahirnya di mana? Brebes, 6 Februari 2000. Oke, sekarang kuliah di mana sih dan semester berapa? Sekarang aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sekarang semester akhir. Oke, sekarang perantau atau tidak? Ya, sekarang saya lagi merantau. Oke, untuk saya langsung aja ke pertanyaannya ya. Ya, silakan. Ya. Menurut Anda nih, bagaimana sih dengan permasalahan yang akan membuat Anda merasa stressful? Karena sekarang saya semester akhir ya, jadi permasalahan yang saya lagi hadapi ya skripsi. Karena kebanyakan mahasiswa mungkin tentang skripsi itu kayak berat banget, tapi menurut saya nggak terlalu saya bikin stres gitu. Oke. Nah, dari stresor psikologis nih, berat Anda nih setelah menjadi mahasiswa semester akhir tuh apa sih? Bebannya ya, karena sekarang lagi masa-masanya buat skripsi, terus kemarin juga udah sempat seminar tuh, berarti kan saya tinggal lanjutin ke penelitian. Karena sekarang lagi WFH lagi, untuk penelitiannya kan belum bisa dilakuin. Itu tuh jadi kayak memperlama buat kita lulus gitu loh, lulus cepet gitu. Jadi bebannya sekarang tuh ya kayak mau kapan gitu bisa penelitian. Kayak gitu sih. Jadi, dan nih, hal-hal apa sih yang Anda takutin pas memasuki semester akhir? Pertama yang dulu tuh waktu pertama kali masuk semester terakhir, itu yang bikin aku tuh tentang skripsi. Soalnya beberapa temen tuh udah kayak mempersiapkan gitu loh buat skripsinya nanti, tapi kayak kalau aku sendiri kayak masih belum ada bayangan, jadi yang aku takutin waktu itu ya skripsinya ini bakalan kayak gimana. Oke. Ada nggak sih beban emosi atau perasaan seperti apa yang Anda rasakan ketika masuk semester tingkat akhir?
beban emosinya itu lebih ke sedih gitu loh, karena takut, akhirnya lebih banyak nangis gitu. Oke, iya wajar ya, capek gitu. Terus hal-hal apa yang mengganggu Anda ketika memasuki semester akhir? Karena ini semester akhir, jadi saya kira tuh di semester ini kan udah diringanin tuh buat praktikumnya, buat praktikum mata kuliahnya. Tapi selagi kita nulis skripsi, lanjut ke penelitian, itu juga masih praktikum untuk mata kuliah tuh masih berjalan. Jadi yang bikin kita terganggu akan skripsinya tuh ya itu, jadi double-double gitu loh buat penelitiannya. Oke, untuk stresor sosial ya, saya lanjut. Ya, Hal apa aja yang memberatkan Anda di sekitar lingkungan Anda atau teman-teman Anda? Alhamdulillah tidak ada sih. Oke. Dan gimana sih hubungan Anda dengan teman-teman Anda? Alhamdulillah saya dengan teman saya masih berkomunikasi dengan baik. Oke. Nah, apa sih yang membuat Anda merasa tertekan dengan lingkungan sekitar? Gak ada sih, alhamdulillahnya mereka entah dari keluarga, entah dari teman-teman, masih sering ngasih saya semangat gitu. Oke. Sportif ya. Mm-mm. Nah, bagaimana sih perasaan Anda ketika menghadapi tekanan lingkungan sekitar? Tidak ada. Oke. Lanjut ke stresor ekonomi ya. Saya mau bertanya untuk apa saja sih kesulitan yang Anda hadapi setelah memasuki semester akhir? Untuk ekonomi semester akhir, menurut saya di tahun ini tuh kayak perlu banget biaya yang lebih, karena ya namanya penelitian pasti perlu effort yang lebih, kayak untuk beli bahan, beli mesinnya, terus bukan beli, maksudnya untuk nyewa labnya, itu masih perlu beberapa dana dari kitanya sendiri. Iya, karena mau untuk skripsi gitu ya. Nah, menurut Anda nih, apakah masalah biaya, pendidikan, uang saku, dan lain-lain itu buat Anda terbebani nggak sih? Untuk masalah uang saku, karena saya masih dikasih ya, belum bisa membagi untuk bekerja, jadi saya kayak buat ngebagi gitu loh, uang jajan saya sama uang mana yang harus saya pakai buat penelitian nanti. Nah, untuk stresor fisik, ada nggak sih hal yang memberatkan Anda setelah memasuki semester akhir? Alhamdulillah tidak ada. Oke, untuk kebiasaan, ada nggak sih yang muncul nih setelah memasuki semester akhir? Ada. Kayak biasanya dari semester 1 sampai 6 tuh saya sering banget begadang kan, karena laporan. Nah, di semester akhir ini gimana caranya? Kayak aku harus bisa bikin badan aku sehat, nggak boleh sampai sakit. Ya lebih ngejaga stamina tubuh aja dengan kayak tidur lebih cepat gitu. Ya, Gitu sih. penting ya. Anda pernah menggunakan minuman beralkohol? Tidak pernah. Ya. Oke. Menggunakan obat-obatan terlarang? Tidak pernah. Ya. Anda pernah melakukan kekerasan terhadap orang lain? Tidak pernah. Oke. Saya lanjut pertanyaannya ya. Ya. Apakah stres yang Anda rasakan itu mengalami perubahan ketika beban ditemukan solusinya? Ya. Sebenarnya stres saya berkurang. Oke. Nah, yang Anda lakukan untuk itu apa sih? Kalau saya ngerasa stres banget tuh, jadi saya nggak bisa gitu berdiam diri di kamar, jadi saya harus keluar
minimal ketemu sama orang yang bisa diajak ngobrol gitu loh sama saya. Merefresh otak ya, biar nggak Mm-mm. bosan. Nah, usaha-usaha apa aja sih yang Anda lakukan untuk meringankan beban yang Anda rasakan? Ya itu saya, karena saya sekarang di kos, jadi saya keluar ke kos. Kalau misalkan nggak ada temen yang bisa buat diajak pergi, kadang saya pergi sendiri. Kayak cukup lihat orang-orang di luar aja itu udah bikin setidaknya sedikit membantu untuk merefresh Oke. otak. Oke. Nah, dari usaha-usaha kamu nih, siapa sih yang paling berperan untuk membantu mengatasi kondisi tersebut? Saya sendiri. Oke. Eh, dampak yang dirasakan setelah melakukan usaha tersebut? Setidaknya merasa happy mungkin. Ya lebih happy sih kalau misalkan aku berdiam diri di kosan, bakal terus-terusan sedih, jadi harus keluar gitu. Biar senang. Bagaimana perasaan Anda setelah mendapat solusi dari masalah tersebut? Happy, bebannya sedikit berkurang, jadi bisa lanjut lagi buat ngadepin masalah itu dengan pikiran yang gak putek. Oke. Lebih ringan melakukan sesuatu ya. Iya, jadi lebih ringan. Oke. Menurut Anda nih, usaha apa yang paling efektif dalam mengurangi beban tekanan tersebut? Kalau buat saya sendiri, karena saya lebih seneng buat keluar, buat ngobrol dengan orang. Jadi itu sih yang lebih efektif buat ngurangin rasa stres yang saya alami. Oke. Eh, dari usaha tersebut, apakah Anda merasa nyaman ketika Anda melakukannya? Nyaman sekali. Oke. Terima kasih sudah selesai Ya, pertanyaannya sampai sini ya. Terima kasih untuk bersedia saya interview. Eh, semoga Anda sukses dan amin. lancar kegiatannya dan skripsinya. Ya, amin. Assalamualaikum, Terima selamat kasih. siang. Waalaikumsalam.